Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya akan menjelaskan 10 materi. Yang pertama adalah bab studi Al-Qur'an, ruang lingkup pertumbuhan dan perkembangan. Ruang lingkup studi Al-Quran mencakup berbagai ilmu yang berkaitan dengan pemahaman dan pengalaman. Isi Al-Quran seperti tafsir, qiraat, tajwid, asbabun nuzul, serta kajian tentang hukum, akidah, dan akhlak yang terkandung di dalam sebagian pedoman hidup umat Islam. Pertumbuhan studi Al-Quran dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika wahyu disampaikan langsung kepada para sahabat, lalu berkembang setelah beliau wafat melalui penyebaran ajaran dan pembukuan Al-Quran. Pada masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan semakin pesat. Pada masa tabi'in hingga sekarang ditandai dengan munculnya berbagai cabang ilmu dan metode penafsiran yang beragam, baik berdasarkan riwayat maupun pemikiran, serta terus mengalami kemajuan dengan mendekatkan modern menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik, judul yang kedua yaitu Sejarah Turunnya Wahyu. Sejarah turunnya wahyu dalam Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menjadikan awal kenabian beliau. Wahyu kemudian turun secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, terbagi menjadi periode Makkah, ayat Makkiyah yang lebih banyak berisi tentang akidah, keimanan dan pembinaan moral, serta periode Madinah yang banyak mengatur hukum, sosial, kehidupan masyarakat. Penurunan wahyu secara berangsur-angsur ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman, menguatkan hati Nabi, para sahabat, serta menjawab berbagai peristiwa dan persoalan yang terjadi. Penghimpunan dan penulisan mushaf. Setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan pada masa Khalifah Abu Bakar, dilakukan pengumpulan ayat-ayat yang sebelum tersebar dalam hafalan dan tulisan dengan sangat teliti dan berdasarkan kesaksian para sahabat. Kemudian, pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan standarisasi mushaf untuk menyatukan perbedaan bacaan dan mencegah perselisihan, sehingga Al-Quran terjadi keaslian hingga sekarang melalui hafalan dan tulisan yang mutawatir. Baik, judul yang keempat, Qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam pembedaan pengucapan huruf, panjang pendek bacaan, maupun variasi lafaz yang masih memiliki makna yang benar. Pembedaan qiraat ini bukanlah pertentangan, melainkan bentuk kemudahan bagi umat Islam dalam membaca Al-Quran sesuai dengan dialog yang berbeda pada masa awal Islam. Qiraat yang diakui adalah yang memenuhi syarat, yaitu sanadnya sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tidak bertentangan dengan rais Utsmani. Dengan adanya ilmu qiraat, keaslian bacaan Al-Quran tetap terjaga dan menunjukkan kekayaan serta keindahan dalam cara pembacaan. Masuk ke judul kelima, Arbab An-Nuzul. Arbab An-Nuzul adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik karena peristiwa tertentu, pertanyaan sahabat, maupun kondisi sosial yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui asbabun nuzul, seseorang dapat memahami makna ayat secara lebih tepat, tidak salah penafsiran, serta mengetahui konteks hukum dan pesan yang ingin disampaikan. Ilmu ini juga membantu menjelaskan hikmah di balik turunnya ayat secara bertahap dan menunjukkan bahwa Al-Quran turun sebagai jawaban atas berbagai. Baiklah, masuk ke judul ke-6, Munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran adalah ilmu yang membahas hubungan atau keterkaitan antara ayat dengan ayat maupun antara surah dengan surah dalam Al-Quran, baik dari segi makna, tema maupun susunan. Ilmu ini bersetujuan untuk menunjukkan bahwa setiap bagian dalam Al-Quran tersusun secara sistematis dan saling melengkapi, sehingga tidak ada ayat yang berdiri sendiri tanpa kaitan. Dengan memahami munasabah, seseorang dapat melihat keindahan dan keserasian susunan Al-Quran serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap pesan yang terkandung di dalamnya.
Baiklah, masuk judul yang ketujuh adalah Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah adalah pembagian ayat-ayat Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turunnya, yaitu ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan ayat Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah. Ayat Makkiyah umumnya berisi tentang penanaman akidah, keimanan, kisah para nabi, serta peringatan tentang hari kiamat dengan gaya bahasa yang singkat dan kuat, sedangkan ayat Madaniyah lebih banyak membahas hukum sosial dan kehidupan bermasyarakat dengan penjelasan yang lebih rinci. Pembagian ini membantu dalam memahami konteks, tujuan, serta isi kandungan ayat Al-Quran secara lebih tepat. Baik, masuk judul yang ke-8, yaitu Muhkam dan Muhkamat. Muhkam dan Muhkamat sering disebut juga dalam bentuk muhkamat adalah pembagian ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kejelasan maknanya, di mana ayat muhkam adalah ayat yang jelas, tegas, dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Biasanya berkaitan dengan hukum dan prinsip dasar ajaran Islam. Sedangkan ayat muhkamat adalah ayat yang maknanya belum jelas secara langsung atau mengandung makna dalam yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Bahkan ada yang hanya diketahui hakikatnya oleh Allah. Dengan memahami perbedaan ini, umat Islam dapat lebih bijak dalam penafsiran Al-Quran dan tidak sembarangan dalam memahami ayat-ayat yang bersifat samar. Baiklah, masuk judul yang ke-9, yaitu Ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran adalah konsep yang menjelaskan kemukjizatan Al-Quran sebagai kitab suci yang tidak dapat ditandingi oleh manusia, baik dari segi bahasa, isi, maupun kandungannya. Keistimewaan ini terlihat pada keindahan susunan bahasa Arab yang sangat tinggi, kandungan makna yang mendalam, serta kesempurnaan ajaran yang mencakup aspek akidah, hukum, dan kehidupan. Selain itu, Al-Quran juga mengandung berita tentang hal-hal gaib yang bertunjuk yang relevan sepanjang zaman, sehingga menjadi bukti kebenaran bahwa Al-Quran berasal dari Allah dan bukan hasil ciptaan manusia. Masuk ke judul terakhir, judul ke-10, Aqsam Al-Quran. Aqsam Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran, di mana Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya seperti waktu, alam, atau fenomena tertentu untuk menegaskan kebenaran suatu pesan. Tujuan dari sumpah ini adalah untuk menarik perhatian manusia, memperkuat makna yang disampaikan, serta menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah melalui ciptaannya. Dengan memahami aqsam Al-Quran, seseorang dapat menangkap penekaan makna dalam ayat serta menyadari pentingnya pesan yang ingin ditegaskan dalam Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada saudari Yunanda, Ya. Mengapa studi Al-Quran mengalami perkembangan dari masa Nabi hingga era modern? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahyar. Studi Al-Quran mengalami perkembangan dari masa Nabi hingga era modern karena kebutuhan umat Islam untuk memahami isi Al-Quran secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa Nabi Muhammad SAW menjelaskan ayat langsung diberikan oleh beliau, sehingga pemahaman masih sederhana dan bersifat praktis. Setelah beliau wafat, wilayah Islam semakin luas dan menghadapi berbagai persoalan baru, sehingga para sahabat tabi'in dan ulama mulai mengembangkan berbagai cabang ilmu Al-Quran seperti tafsir, qiraat, dan asbabun nuzul. Memasuki era modern, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial mendorong munculnya pendekatan baru seperti kajian linguistik, historis, dan kontekstual agar Al-Quran tetap relevan sebagai pedoman hidup di setiap zaman. Udah saudara Ahyar. Ya, cukup. Terima kasih saudari Yunanda. Ya. Lanjut buat teman-teman. Nanda mau nanya, Iya. bagaimana perbedaan isi antara ayat Makkiyah dan Madaniyah mencerminkan kondisi saat turunnya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Raya Sahla. Perbedaan isi antara ayat Makkiyah dan Madaniyah mencerminkan kondisi dan kebutuhan umat Islam
pada saat turunnya ayat Makkiyah diturunkan ketika umat Islam masih dalam tahap awal dan menghadapi tekanan di Makkah, sehingga isinya lebih menekankan pada penguatan akidah, keimanan, kisah para nabi, serta peringatan tentang hari akhir. Dengan gaya bahasa yang tegas dan menyentuh, sedangkan ayat Madaniyah turun setelah Nabi hijrah ke Madinah saat umat Islam mulai membentuk masyarakat dan pemerintah, sehingga ayat-ayat lebih banyak membahas hukum, aturan sosial, hubungan antara manusia, serta kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran turun sesuai dengan situasi dan kebutuhan umat pada setiap tahap perkembangannya. Dah, Saudari Raya. Oke, lanjut buat teman yang ingin bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah lanjut aja Nanda. Kali nggak keluar dah, hilang dia dah. Tutup. Ya tutup Jadi aja. tutup lah, ngapain lagi orang dengan Tetap. Saya sudahi presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman. Quick work.